Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita saat teduh berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini Rabu 14 Mei 2025 tertulis dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aitorop dosogot dari parpudi nama dok tuau. Ali Tuhan. Da manuirangi hami nahinan mangasau guarmu. Dahu pabali hami na jolo akasibulis mangasau guarmu. Dalan akaulan nabal gahula hami mangasaun guarmu. Dungi dohonok kumatuna sida. Dang duk kutad dahamu. Lau mahamu sila bukon, hamu akan bahen naso jadi. Pengikut Kristus yang benar dan berbuah yang baik. Lewat renungan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu akan tetap ada di sepanjang zaman. Bagaimana kita mengetahui apakah seorang nabi itu sungguh-sungguh nabi Tuhan atau nabi palsu? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita tanda yang jelas. Nabi-nabi Tuhan akan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam karya dan hidup mereka. Dari diri dan pelayanan mereka akan dihasilkan hal-hal yang baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera dan buah-buah roh lainnya. Sedangkan nabi palsu tidak segan-segan memangsa jemaatnya. Dalam arti ia memanfaatkan orang-orang yang dilayaninya untuk memperoleh keuntungan. Nabi semacam ini sering memanipulasi firman Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terhadap nabi-nabi semacam ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk waspada karena mereka akan membahayakan hidup kita. Jangan sampai terbujuk oleh rayuan manis atau tawaran-tawaran yang menggiurkan, padahal semuanya itu dilakukan untuk mengelabuhi kita guna mendapatkan keuntungan dari kita. Hendaklah kita bersikap kritis terhadap nabi-nabi atau pengajar-pengajar semacam itu. Selain itu, firman hari ini juga mengundang kita untuk menjadi pengikut Kristus yang benar. Kekristenan kita bukan hanya identitas, tetapi lebih dari itu harus terlihat dalam seluruh aspek hidup kita. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya dan mengikut Kristus. Banyak pula yang rajin beribadah, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Namun semuanya itu akan sia-sia ketika tidak benar-benar kita tunjukkan lewat sikap hidup kita sehari-hari. Mungkin ada banyak di antara orang Kristen yang rajin beribadah, namun rajin pula melakukan dosa. Aktif dalam berbagai pelayanan gereja, namun aktif juga membicarakan kekurangan orang lain. Karena itu hendaklah kita berbuah yang baik, menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau kita tidak menunjukkan sikap hidup seperti itu dan tidak menghasilkan buah yang baik, kita juga akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, dalam nas ini sangat jelas memberikan jawaban akan orang-orang yang hanya menjadi Kristen identitas. Yesus berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oleh sebab itu, kita diingatkan supaya kita tidak menjadi pengikut Kristus yang hanya di mulut saja, melainkan di hati serta perbuatan. Karakter kita mencerminkan bahwa kita benar-benar pengikut Kristus. Mari kita perhatikan kualitas diri sebagai orang-orang yang menerima Kristus, yaitu dengan cara menjauhkan diri dari segala bentuk dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan berusaha setia melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar.
Mampukan kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengar sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga yang memampukan kami supaya kami berbuah yang baik, berbuah yang benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat sukacita bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih sukacita di hadapan Tuhan. Berkati kami satu hari ini dalam setiap aktivitas kami, sukacita dan sejahtera Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa yang kami lakukan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.